Oke. Sorry. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bariki sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak. Alhamdulillah sehat Bapak juga. Alhamdulillah Bapak sudah sampai ke sini. Insya Allah video pendampingan ketiga ini sebetulnya adalah implementasi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kemudian pada proses ini juga kita akan menggunakan metode coaching ya. Jadi nanti Bapak akan menggali masalah Bapak dan solusinya dari Bariki sendiri ya. Baik, alhamdulillah Pak, pada kegiatan awal ini gimana kabarnya nih Bapak nih, sehat? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya, baik. Nah, fokus pendampingan ini adalah fokus pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan metode coaching, gitu ya. Nah, untuk metode coachingnya nanti diimplementasikan pada saat penilaian 360 derajat. Oke, nah untuk selanjutnya Bapak sudah mengupload Sudah. di LMS? Sudah ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, bolehkah Bapak gambarkan kira-kira adakah kendala selama pembelajaran daring 1 bulan ke belakang? Alhamdulillah untuk pembelajaran di CGP ini tidak ada kendala, semua saya bisa mengikuti kegiatan. Alhamdulillah juga refreshing atau penyegaran pemahaman materinya saya menjadi bertambah. Nah, selama 1 bulan ini Bapak belajar apa aja sih Pak? Untuk yang 1 bulan ini kemarin terakhir itu saya belajar modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Yang terakhir kemarin 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Coba kalau bagaimana pemahaman Bapak tentang 2.1 yang berdefinisi, bagaimana sih pemahaman Bapak yang berdefinisi seperti apa? Alhamdulillah untuk pembelajaran diferensiasi menjadi pemahaman saya yang baru karena baru kali ini saya mengikuti CGP dan mendapat ilmu tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, terutama ya kebutuhan siswanya yang bermacam-macam, yaitu kita bisa membagi-bagi siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat siswa. Untuk kebutuhannya itu macam-macam, ternyata kita bisa memberikan pembelajaran tentang audio visual atau audiovisual, kinestetik, malah kita bisa memberikan materi yang bisa berupa diferensiasinya berupa konten, proses, dan produk nanti yang dihasilkan dari proses diferensiasi. Masya Allah ya, luar biasa. Oke, kita langsung nih ke kegiatan inti yang pertama, yaitu refleksi dan umpan balik penilaian 360 derajat ya. Pada PI kedua ya, kalau tidak salah, Bapak menugaskan untuk memberikan refleksi ke 5 guru, 5 siswa, 1 kepala sekolah, dan 1 lagi sama Pak Riki ya, yang asesmen mandiri. Nah, Pak, dari asesmen yang diberikan kepada guru nih, yang kelima tadi, apa sih yang mereka sampaikan? Ya, baik, untuk yang kemarin 360 derajat yang saya sampaikan kepada guru dari proses diseminasi juga, ternyata saya mendapat respon positif, yaitu mendapat antusiasme dari rekan-rekan sejawat saya dalam proses penyampaian materinya, terutama dalam mengembangkan diri saya dalam proses pembelajaran, terutama karena alhamdulillah di SD ini regenerasi CGP ada setiap tahunnya. Jadi ada istilahnya merangsang untuk yang lain untuk ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dari respon ibu guru atau bapak guru nih ya, yang positifnya apa, yang negatifnya apa Pak? Ya, dari proses yang ibu guru sampaikan untuk diri saya, terutama pertama terdapat banyak perubahan terutama dalam proses pembelajaran atau penerapan terhadap siswa, yang biasanya metode saya yang dulu adalah seperti pemimpinan pada guru, yaitu seperti otoriternya ada gitu. Namun sekarang saya sedikit merubah gaya itu
dengan banyak komunikasi dan penerapan sesuai dengan budaya positif terutama. Alhamdulillah ya. Nah, itu yang positifnya Pak. Yang negatifnya apa? Yang negatifnya, ya, yang masih harus saya perbaiki adalah pemahaman terutama tentang penerapan pembelajaran yang manajemen diri saya untuk lebih prepare lah, terutama dalam menyiapkan karena yang di proses pembelajaran yang sekarang kami kurikulum mereka harus bahan ajar harus dikumpulkan. Nah mungkin itu yang harus baik. Oke, kalau dari kepala sekolah nih Pak, apa nih responnya? Baik. Untuk kepala sekolah sangat mendukung untuk proses saya menjalani pembelajaran di CGP sekaligus di sekolah. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan CGP, terutama saya mendapat apresiasi dari kepala sekolah, pertama mengikuti seluruh program yang dicanangkan oleh kepala sekolah, terutama misalkan saya dilibatkan langsung dalam proses hal-hal lain selain proses pembelajaran, juga ada kolaborasi dari kepala sekolah untuk menugaskan saya di kegiatan-kegiatan lain. Masya Allah. Nah, kemudian dari siswa nih, perubahan apa nih yang Bapak lakukan sehingga dan respon siswa seperti apa? Untuk respon siswa, alhamdulillah mereka lebih senang karena memang pada sebelumnya juga siswa sudah antusias kalau dengan pelajaran PJOK, itu antusias karena senang. Namun karena ada beberapa variasi dan metode yang saya rubah untuk lebih menyenangkan lagi siswa, jadi siswa lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran. Baik, luar biasa. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira apa nih yang sudah baik dan apa yang belum baik? Terutama untuk dalam proses pembelajaran, pertama saya masih ada kekurangan, terutama sarana dan penunjang di lapangan, khususnya untuk yang praktek, karena memang kita belum lengkap semua gitu. Namun itu tidak menjadi sebuah alasan, karena saya ingin merubah sedikit modifikasi dalam proses alat-alat pembelajaran. Oke, dari kompetensi guru penggerak yang terakhir Pak, apa yang sudah bagus dan sudah baik dan apa yang potensi apa yang belum baik Pak? Ya, untuk pertama, kalau pihak pada murid sudah saya kerjakan, mungkin untuk yang kedua adalah manajemen, mungkin yang harus saya perbaiki lagi. Nah, untuk memperbaiki manajemen Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Untuk manajemen ini sepertinya saya harus memberikan atau mendapat pencerahan baru untuk tentang manajemen, terutama di PJOK, karena tidak semua hal di sini saya dapatkan gitu Pak. Jadi masih butuh pemahaman tambahan lain. Kemudian apa saja yang akan dilakukan Pak untuk meningkatkan pemahaman tersebut? Ya, untuk pemahaman yang tentang manajemen ini, mungkin saya akan berkolaborasi, terutama meskipun aktif di KKG, tapi harus mendapat implementasi materi-materi baru dengan pihak luar atau dengan komunitas belajar, mungkin yang harus saya sharing mungkin kegiatan. Kemudian siapa saja akan dilibatkan Pak untuk pendidikan kompetensi tersebut? Untuk itu mungkin dari rekan guru, termasuk kepala sekolah dan termasuk komunitas belajar dan KKG ikuti. Baik, alhamdulillah ya. Kita akan masuk ke instrumen ketiga Pak, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, apa sih Pak pembelajaran yang sosial emosional itu Pak? Untuk pembelajaran sosial emosional itu adalah sebuah pembelajaran yang dimana kita harus menerapkan atau mengontrol sosial kita sebagai guru maupun sosial terhadap siswa, termasuk menjaga emosional siswa atau emosional guru dengan menyadari kesadaran diri ataupun manajemen diri. Selain itu juga kita pembelajarannya dengan manajemen relasi dan
pembelajaran bertanggung jawab terutama yang di sosial emosional. Oke. Nah, kemudian apakah Bapak sudah mulai merencanakan? Sudah Pak, sudah membuat RPP kemarin untuk sosial emosional. Oke, nah nanti kalau diusahakan mah karena di PI keempat itu akan diimplementasikan Pak. Jadi, nah tapi nanti itu akan digabungkan. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada sosial emosionalnya, dan ada juga yang berbagi praktik baik. Gitu. Nah nanti harapannya dibuat minimal 2 JP, gitu ya. Kemudian nanti didiskusikan. Kemudian kira-kira nih apa sih harapan Bapak terhadap pembelajaran KSE ini? Untuk pembelajaran KSE, selain memberikan pembelajaran terhadap siswa tentang sosial emosional untuk mendapatkan hal positif, bahwa pembelajaran sosial emosional juga sangat penting bagi diri saya, terutama untuk proses pembelajaran atau mendidik anak di rumah, gitu ya. Dan karena hal-hal yang kemarin disampaikan di materi di pemahaman sosial emosional memang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, kemudian kita akan masuk ke instrumen yang keempat Pak, yaitu keterlaksanaan Bagja. Nah, sebetulnya Bagja ini kita sudah laksanakan ya di PI kedua dan prakarsa perubahannya bersama guru-guru. Nah, kemudian di PI di Loka 2 juga kita juga berdiskusi dengan teman yang lain ya. Nah, dari apa yang sudah didiskusikan baik itu bersama guru-guru dan bersama sahabat di Loka Karya, kira-kira apakah sudah diterapkan di sekolah berapa persen? Alhamdulillah, penerapan baru berarti minggu dua ada 2 minggu yang diterapkan untuk penerapan Bagja. Itu sesuai program sekolah, sedikit mencoba, yaitu ya dalam manajemen diri anak-anak. Itu yang pertama yang saya lakukan, ada 2 program. Itu yang kemarin yang baca bareng adik, itu yang untuk rasa hormat menghormati antara adik dan kakak. Yang keduanya Sabtu Seru Pak, aktivitas ekskul, kegiatan aktivitas ekskul ditambah dengan kegiatan visual olahraga tradisional. Jadi semuanya dengan mencerminkan rasa gotong royong, kebersamaan itu sebetulnya. Oke, alhamdulillah ya. Gimana sih Pak tahapan pelaksanaannya Pak? Untuk tahapannya sebelumnya dikomunikasikan dulu dengan rekan guru untuk program ini, dan yang program pertama itu dilakukan setiap Selasa dan Kamis, dicoba dulu. Jadi mereka yang kelas atas itu memberikan bacaan, buku bacaan yang sebagai sarana literasi di perpustakaan, dan memberikan sebuah perkataan atau bacaan itu dibacakan oleh kelas atas, lalu diberikan kepada adik-adiknya, hanya menulis apa yang dikatakan oleh kakak. Masya Allah. Kalau yang Sabtu itu hanya selain melatih kebugaran, karena kita harus ada misi sehat, jadi selain senam bersama, yaitu memfokuskan potensi-potensi siswa seperti kegiatan-kegiatan ekskul, seperti ada angklung, kesenian, terus di angklung kasidah, paskibra, pramuka, seperti itu. Namun di selangnya ada kegiatan mereka dijedai dengan aktivitas olahraga tradisional, misalkan lompat tali pakai karet, ya kan, rasa kebersamaannya ada gitu. Terus kayak soldah gitu Pak. Ya. Baik, nah Pak, dalam pelaksanaannya nih, apakah ada kendala nggak Pak atau tantangan? Ada, untuk masalah ini ada kendala tentang aktivitas minat siswa, terutama yang dilakukan, karena tidak semua ternyata ikut ekskul, tidak semua mereka bermain, masih nanti menunggu instruksi dari guru. Jadi padahal untuk aktivitas ekskul terutama sudah dibebaskan, silakan memilih kebebasan untuk melatih kemandirian.
siswa diberikan berapa pilihan Pak? Boleh satu atau dua lebih gitu ya. Itu jadi tapi yang difokuskan satu saja. Ada ekskul wajibnya? Kalau siswa itu pramuka saja. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kemudian apa sih dari tahapan Bagja ini kira-kira berapa persen nih ketelaksanaannya Pak? Ya untuk keterapan Bagja ini 40% terlaksana, namun dalam perbaikannya kita masih harus merancang program lain untuk menjalin kolaborasi dengan rekan guru, terutama keterlibatannya, karena masing-masing sudah punya job desk sendiri-sendiri gitu Pak. Oke. Nah, kemudian apa sih yang mesti dilakukan atau bagaimana langkahnya supaya jadi 100%? Dosen yang jelas kita harus melaksanakan dengan ya kolaborasi, terutama keberpihakan terhadap murid terutama itu. Yang kedua selain dukungan sekolah juga ada dukungan pihak warga sekolah, karena untuk aktivitas ini memang butuh pembiasaan dan butuh dukungan dari orang tua, terutama komite sekolah. Oke. Nah, gimana nih komite sekolah dukungannya terhadap program ini? Nah, untuk komite sekolah mendukung untuk kegiatan-kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler, karena mereka sudah sepakat untuk mendukung, namun dalam proses pengumpulan anggarannya mereka masih urunan gitu Pak. Siap-siap, alhamdulillah ya. Tapi sudah ada kolaborasi ya, sudah ada antara kolaborasi. guru, komite, Iya. dan kita ya, Iya, serta siswa juga. Baru ya, makanya tidak mencapai 100% karena butuh proses, mungkin tidak bisa sekaligus. Alhamdulillah Pak, kita sudah berada di akhir ya. Tidak terasa nih. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih hal yang menarik dari pendampingan ini? Alhamdulillah untuk yang sekarang malah saya mendapat pemahaman baru. Ternyata dari setelah modul 1 selesai, ada modul 2.1 dan 2.2 yang menyempurnakan terutama tentang proses pembelajaran, terutama dari diferensiasi dan sosial emosional, dan difasilitasi oleh Bapak Yogi selaku pengajar praktek juga membantu pemahaman saya lebih dalam. Oke, alhamdulillah ya. Kira-kira ada hal yang perlu diperbaiki nggak Pak atau kendala dalam pendampingan kali ini? Alhamdulillah tidak ada Pak, semua lancar untuk kegiatan bisa sesuai dengan jadwal. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Riki ya, yang sudah, kalau saya lihat sudah banyak perkembangannya gitu ya, khususnya dalam membuat portofolio digital sekarang sudah publish ya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tuh mau ngasih tahu, tapi kalau saya kasih tahu nanti nggak akan belajar gitu ya. Makanya alhamdulillah gitu ya. Kenapa sih di grup itu juga saya tidak banyak komentar, harapannya antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu bisa berkolaborasi gitu ya. Karena kalau tidak berkolaborasi nanti di loka 7-nya kita akan kesulitan ya. Dan insya Allah di PI keempat itu kita akan akan supervisi ya untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi KSE dan berbagi praktik baik gitu ya. Jadi nanti intinya di RPP itu ada praktik baiknya. Apa sih praktik baik ke anaknya gitu ya, yang nanti si anak tuh akan menjadi seperti apa. Kemudian ada KSE-nya juga dan ada diferensiasinya. Boleh tiga-tiganya ada atau boleh salah satu saja. Nah, cuman waktunya 2 JP minimal gitu ya. Waktunya nanti disesuaikan dengan jadwal mengajar atau Bapak bisa juga pinjam tukaran jam dengan guru mapel yang lain. Nah yang terakhir adalah jangan lupa diupload aksi nyatanya gitu ya. Karena nanti harus diupload juga di laporan pendampingan individu. Insya Allah di loka karya ketiga ini nanti kita akan implementasikan KSE dan berdiferensiasi. Nah, harapannya yang sudah Bapak buat itu RPP-nya nanti diskusikan dengan temannya. Habis diskusi dengan teman-teman yang ada di loka karya baru nanti kirim. Nanti kita berbagi ya. Maksudnya itu berbagi untuk memperkuat supaya nanti pas pendampingan itu tambah bagus ya. Seperti itu.
kasih atas waktunya Pak Riki. Semoga sehat gitu ya. Kita ketemu di hari Sabtu di Lokakarya ketiga ya. Alhamdulillah rangkaian pendampingan selesai mulai dari pembukaan sampai akhir. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh untuk kita semua ya. Terima kasih Pak Riki atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.